Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 9 bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Yang kita pelajari dari prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik adalah yang pertama, yaitu tentang wawasan kelistrikan. Yang dipelajari dari wawasan kelistrikan adalah jenis, manfaat, dan pengertian. Berikutnya yang kedua adalah instalasi listrik rumah tangga. Yang kita pelajari adalah komponen kelistrikan dan pembuatan produk kelistrikan. Awal pembahasan ini diawali dengan wawasan kelistrikan. Jadi kita harus mengetahui tentang kelistrikan, ya. Pembahasannya ada dua, pengertian dan manfaatnya. Ya. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih banyak terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Namun demikian, pada zaman saat ini, kita tidak lepas dari peranan listrik. Misalnya saja, kita mempunyai benda elektronik, nah semuanya itu pasti menggunakan listrik. Pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ya, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi tinggi ke berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya, muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron. Dan aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Sekarang kita bahas tentang jenis arus listrik. Jenis arus listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, listrik arus searah atau DC, atau disebut juga dengan direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, arus listrik bolak-balik atau AC, disebut juga dengan alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan SI atau satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere atau disingkat dengan A. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter di antara dua pengantar lurus sejajar dengan luas penampang yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruangan hampa udara. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Di antaranya adalah muatan listrik, yaitu sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Yang kedua adalah medan listrik. Ya, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik. Ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya ke muatan lainnya. Yang ketiga adalah potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Yang keempat, arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Dan yang kelima adalah elektromagnetik, yaitu
Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Berikut ini ada beberapa fungsi arus listrik, ya, diantaranya itu sebagai penerangan, ya, sumber penerangan bagi kita, misalnya lampu, ya, itu membutuhkan energi listrik. Yang kedua adalah sumber energi, ya, karena adanya listrik seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah sebagai tenaga listrik atau penghasil tenaga listrik. Misalnya kita menghidupkan peralatan elektronika, maka itu menggunakan tenaga listrik. Fenomena listrik telah dipelajari sejak zaman purba, meskipun pemahaman secara teoritisnya berkembang lamban hingga abad ke-17 dan 18. Meski begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit hingga di akhir abad ke-19 para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Selanjutnya kita ketahui tentang pembangkit listrik, yaitu suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah VLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasanya disebut sebagai hidroelektrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti ombak. Hidroelektrisitas adalah sumber energi terbaharui. Yang kedua adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yaitu uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang ketiga adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Yang keempat adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin, ya. Turbin gas kemudian diubah menjadi energi listrik. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau disebut dengan PLTS. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. Berikutnya kita akan membahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Ya, yang akan kita bahas adalah yaitu diantaranya komponen listrik. Inilah contoh dari beberapa komponen listrik. Diantaranya adalah bergenser. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik
yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 VA, 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Bergenser memiliki 3 bagian utama, yaitu pertama, MCB atau Miniature Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on atau off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB bergenser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan berhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik di rumah. Bagian yang kedua dari bergeyser adalah meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Pada bergeyser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Kemudian berikutnya adalah bagian dari bergenser adalah spin control. Merupakan alat untuk mengontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Pada kanal output bergenser biasanya terdapat 3 kabel ya, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan bergenser terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi listrik rumah tangga. Selanjutnya adalah pengaman listrik. Pengaman listrik ini ada 2 macam, yaitu pengaman lebur atau disebut dengan sekring dan pengaman listrik termos disebut dengan MCB. Sekring, alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada sebuah tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Yang kedua, pengaman listrik termos, biasa disebut dengan MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Berikutnya adalah saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Nah, berdasarkan besar tegangannya, saklar dibedakan menjadi yaitu 3 macam, yaitu saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Nah, sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar in-bow, yaitu saklar yang ditanam di dalam tembok. Yang kedua, saklar out-bow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Jenis saklar berikutnya dapat dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan fungsinya, yaitu saklar on-off dan saklar fuse-on. Kalau on-off itu yaitu saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, sedangkan untuk memutuskannya yaitu ditekan tombol off. Kalau fuse on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika ditekan pada posisi on akan secara otomatis memutuskan arus listrik ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Biasanya saklar ini digunakan saklar bel rumah. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Kalau tunggal yaitu hanya mempunyai 1 buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Kedua adalah saklar majemuk, merupakan saklar yang memiliki 1 buah kanal input yang terhubung dengan sumber arus listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban alat listrik yang digunakan.
Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Sekarang kita lihat ini adalah stop kontak ya. Biasanya disebut dengan outlet. Dia merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, nah stop kontak ada dua macam nih, yaitu yang pertama stop kontak kecil, yang kedua stop kontak besar. Kalau stop kontak kecil, ya, dia memiliki dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Sedangkan stop kontak besar mempunyai dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan di bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasa digunakan untuk daya yang lebih besar. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya, dikenal dua jenis stop kontak, yaitu inbow. Biasa ya, inbow itu berarti dipasang di dalam tembok. Sedangkan outbow berarti di permukaan tembok. Ya, atau juga ini dia berfungsi sebagai stop kontak portable, artinya bisa dibawa kemana saja. Steker atau yang sering disebut dengan colokan listrik. Karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker ada dua macam, yaitu steker kecil dan steker besar. Kalau steker kecil itu untuk menyambungkan alat listrik yang berdaya rendah, misalnya lampu, radio, ya, dengan sumber listrik atau stop kontak. Sedangkan steker besar yaitu untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, ya. Steker jenis ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Berikutnya adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat listrik. Nah, kabel biasanya yang digunakan di instalasi rumah tinggal adalah yang pertama NIA. Kabel jenis ini memiliki satu kawat atau berintikan satu kawat yang berisolasi PVC. Nah, jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, dan biru. Kelemahan dari kabel ini yaitu tidak tahan terhadap gesekan atau gencetan atau gigitan binatang seperti tikus. Oleh karenanya biasanya dilapisi bagian luarnya itu menggunakan pipa conduit dari PVC atau besi. Jenis kabel yang kedua merupakan NIM, yaitu kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada yang 2, 3, ataupun 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi lengkap inilah maka kabel NIM atau NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan dan gencatan. Dan kemudian kabel berikutnya adalah NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Ini merupakan jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan tekanan. Jenis kabel yang terakhir yaitu NIMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai dengan sedang. Berikut ini adalah alat instalasi listrik yang diperlukan. Yang pertama adalah test pan. Test pan itu digunakan untuk mengetahui bahwa di dalam kabel itu sebenarnya memiliki tegangan listrik atau tidak. Caranya ya, pertama kita
ambil test pen, kemudian kita tekan bagian atas dengan jempol kita, kemudian kita masukkan ke dalam kabel ataupun stop kontak. Kita ingin menguji bahwa ada aliran listriknya atau tidak. Dalam test pen itu ada lampu indikatornya. Jika menyala maka berarti menandakan adanya aliran listrik atau tegangan listriknya. Alat berikutnya adalah solder, ya, digunakan untuk merakit atau membongkar peralatan elektronik di papan PCB, yaitu dia fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder pula digunakan untuk upaya alternatif jumper dengan menghubungkan kabel kecil pada hubungannya putus pada papan PCB agar yang retak atau terputus dapat tersambung kembali. Alat berikutnya adalah penggaris siku. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Berikutnya yaitu pahat, alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Lalu alat berikutnya yang kita butuhkan adalah gunting seng, yaitu alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Alat yang terakhir yang kita perlukan adalah ketam. Fungsinya adalah untuk memperhalus permukaan kayu. Ya, demikianlah para siswa sekalian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Dukung terus channel ini dengan di subscribe ya, like, share, komen. Atas dukungan dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.